Hai sobat semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman, lama nggak buat video ya. Kali ini saya mau bahas bedanya teleskop murah dan teleskop mahal ya. Di sini sudah ada teleskop saya teman-teman. Ini Discovery tipe apa ini ya? HI kalau nggak salah ini ya. 8 sampai 32 kali 50 SFVR ya. Jadi ini harganya waktu saya beli 5 tahun yang lalu itu 800.000 nggak salah ya. Pembesarannya lebih gede daripada ini. Ini vektor kontinental 5 sampai 30 kali 56 ya. Itu yang tabung 34 mili ya, milimeter ya. Jadi ini seri terbaru dari vektor kontinental ya. Apa sih bedanya teleskop murah dan teleskop mahal gitu ya teman-teman ya. Teman-teman selalu tanya lensanya bagaimana, bening nggak, yang utama biasanya yang ditanya gitu ya. Yang kedua, luas nggak, apa namanya, penampakannya ya, gambarnya ya di jarak tertentu gitu ya, lebih luas mana gitu ya. Yang ketiga, bisa main turret nggak. Nah, biasanya begitu tuh pertanyaannya ya. Apalagi ya, kayaknya tiga itu ya, kalau saya lihat tiga pertanyaan besar gitu ya, yang selalu ditanyakan kalau kita bahas teleskop ya teman-teman ya. Padahal teman-teman nggak cukup itu teman-teman ya. Bukan hanya bisa main turret ya, bukan hanya bisa bening ya, atau pembesarannya gede gitu ya. Ya, yuk kita bahas ya. Yang pertama yaitu lensa ya, sudah pasti ya. Teman-teman biasanya cari yang bening gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kalau mau cari yang bening, yang bagus, ya belakangnya ada HD-nya, sudah gampang itu. Kalau HD sama yang nggak ada HD-nya, ya pasti bagus yang HD, gitu aja. HD sama dengan HD, HD dibandingkan HD gitu ya, tergantung harga. Begitu aja teman-teman ya. Kalau harganya lebih mahal ya biasanya HD-nya itu sedikit lebih jernih. Tapi kadang-kadang 11-12 saja susah membedakan gitu ya. Kemudian HD sama ED ya lensanya lebih bening ED gitu ya. ED1 dibandingkan ED merek yang lain gitu. Ya tergantung harga. Gitu aja ya. Itu untuk apa namanya panduan memilih lensa ya. Kemudian pembesaran teman-teman ya. Ini lebih besar teman-teman, 4 kali 32, ini 5 kali 30. Apakah ini lebih mahal? Enggak ya. Itu pembesaran bisa-bisa aja ya, perusahaan membuat besar ya, membuat 40 kali juga bisa kan gitu ya. Tapi harganya belum tentu mahal ya, karena mahal itu keseluruhan total ya, bukan hanya pembesaran ya. Nah, pembesaran seperti apa yang kita butuhkan itu tergantung kita ya. Kalau kita menembak freebase gitu ya, jarak-jarak 100 meter, 18 kali cukup teman-teman. Ya, jadi yang Orion 3 sampai 18 kali itu udah bagus. Bahkan 16 kali juga cukup. Ya 4 sampai 16 itu cukup tuh, 100 meter freebase gitu ya. 150 meter freebase masih bisa. Ya, masih bisa kalau freebase yang gede gitu ya. Segini ya, oh masih bisa itu. 16 kali juga masih bisa, 18 kali apalagi ya, 20 dan ke atas ya. Kalau kita nembak yang lebih kecil, ya jarak 100 meter, 150 meter gitu ya, 18 itu nggak mampu teman-teman ya. Kalau kalau target lomba, targetnya kecil begini, ya 3 cm gitu, kesulitan sekali ya, apalagi mau zero, wah kesulitan tuh, karena zero titik perkenaannya ya, itu nggak kelihatan teleskop tuh teman-teman ya. Bahkan teleskop yang bagus pun, vektor kontinental ya, itu yang pembesaran 30 kali, itu kalau sudah di atas 150 meter nggak kelihatan juga titiknya ya, udah kabur gitu ya. Titik ya, maksudnya hasil tembakan kalau kita zero kena mana itu susah ya. Jadi yang paling bagus ini pun juga zeronya ya di 150 mentok gitu udah. Di atas itu udah sulit ya. Saya zero di atas itu pakainya botol akhirnya, kaleng kan gitu ya. Terus apa yang ditembak. Tapi itu kan tidak menunjukkan perkenaannya ya kan. Ya pokoknya kena gitu aja ya. Nah, itu. Jadi zoom tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman biasanya main di
10 meter, 20 meter, wah itu zoom 5 kali juga cukup kalau mau berburu ya. Berburu 5 kali, 4 kali, ya sudah cukup ya, maksimal 10 kali teman-teman ya. Itu untuk nembak-nembak tupai gitu ya, yang jaraknya dekat ya, itu maksimal 10 kali udah karena gede dan dekat sulit ya, kalau 10 kali udah mentok gitu, udah paling di sekitar 5 itu enak ya, 6 oke. Itu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi turret, bisa main turret enggak? Ya benar ya, turret. Tapi turretnya itu bukan hanya main turret teman-teman ya, berapa jauhnya, nah itu mempengaruhi ya, jauhnya apa namanya, perkenaan adjustable-nya gitu ya, itu sangat berpengaruh ya. Yang seperti ini paling mentok di 50 moa gitu ya. Ya, teleskop yang biasa-biasa biasanya 50 moa, 45 moa gitu. Tapi ada juga yang teleskop biasa yang harganya murah gitu ya, 2 juta katakanlah gitu ya. Dibandingkan sama yang ini ya, ini harganya 6,5 juta gitu ya. Ini juga tinggi ya, adjustable-nya juga tinggi ya. Naik turun ataupun kanan kiri ya. Bisa sampai katakanlah 80 moa ya. Yang vektor kemarin akan vektor bisa sampai 100 moa. Oke, bagus ya. Lebih mahal, lebih lebih tinggi biasanya. Ya. Kalaupun nanti sama, ya, oh ini sama-sama 100, bahannya beda teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini di 32, di 26, sorry, 26 mil. Artinya kalau dimuakan sekitar berapa kali kan 3,5 aja itu ya. Hampir 90 lah ya. 90 moa kan ya. Dibandingkan Orion yang 100 moa ya lebih panjang Orion, tapi kenapa lebih mahal ya? Itu adalah bahannya teman-teman ya. Kembali lagi itu kan, itu bukan hanya naik turun, bukan hanya bisa dimainkan, tapi berapa jauh dan juga bahannya apa. Kalau bahannya dari aluminium ya, seperti ini ya, biasanya murah ya. Karena apa? Endurance ya, durability gitu ya, durability-nya. Jadi ketahanannya ya. Kalau yang gini-gini biasanya stainless gitu ya, yang dia awet ya, betul-betul itu awet, tidak gampang rusak. Nah itu teman-teman. Apalagi yang membuat mahal, yang membedakan ya, zero stop teman-teman ya. Yang murah-murah gini biasanya nggak ada zero stopnya gitu ya. Yang mahal ada zero stopnya, sehingga kita bisa kalau bingung itu mau main turret bingung, nah itu dimentokin aja, oh balik lagi, putar lagi kan gitu ya. Nah, tetapi sekarang teleskop-teleskop yang murah, yang harganya 2 juta, 1 jutaan itu sudah ada zero stopnya juga. Apa yang membedakan? Sekarang sama-sama ada zero stopnya. Kemudahan zero stop teman-teman ya. Kalau ini gampang sekali zero stopnya ya. Buka, putar sedikit, masukin lagi, sudah selesai. Ya. Kalau yang discovery biasanya apa? Butuh obeng, diputar-putar, buka, putar-putar lagi ya, lama ya. Jadi fasilitas untuk zero yang lebih mudah kan gitu ya. Kemudian atas turret sudah, biasanya kalau dioptri hampir semua ada dioptri ya. Apalagi ya, lampu teman-teman ya, tidak semuanya ada yang pakai lampu ya. Nah lampu yang apa, teleskop yang bagus biasanya ada lampunya gitu ya, yang harganya lebih mahal ada lampunya, tapi nggak selalu juga gitu ya. Itu ada teknologinya teman-teman ya. Ketahanannya juga diperhatikan ya. Kalau yang mahal biasanya tahan sekali, lampu itu nggak gampang mati, nah kan gitu ya. Kemudian juga dari sisi parallax teman-teman ya. Nah, teleskop mahal biasanya parallax dari rendah sampai tinggi itu sesuai yang disampaikan. Ya seperti ini jarak 9 meter di 5 pembesaran 5. Jernih teman-teman, masih enak. Jadi kalau mau nembak jarak dekat ya, dengan pembesaran 5 masih bisa. Dibesarkan sampai 30 kali, itu jarak 250 meter. Tutup kaleng begini bisa dibaca teman-teman. Ini tulisannya apa bisa dibaca ya. Jarak 30 kali ya. Apa namanya, pembesaran 30 kali jarak 250 meter itu bisa dibaca ini. Eksak itu bisa dibaca ini ya. Jadi kemudahan kita kalau untuk buat long range itu enak ya, karena lensanya jernih gitu ya, jernih. Ya.
Ini kelasnya kelas ED, ya sudah kelas ED ini, bukan HD lagi ya, ini ED, di atasnya HD. Kemudian apalagi ya? Mounting teman-teman ya. Kalau yang teleskop bagus tuh mountingnya biasanya ada 6 nih, ada 6 baut gitu ya. Tapi nggak tentu juga ya. Namun ketahanannya teman-teman ya. Saya punya yang Somdir yang 2 juta itu ya. Itu buka tutup langsung rusak. Gitu ya. Jadi kalau kita sering, kalau sekali pasang diem ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sering mainkan buka, adjustable lagi, tutup lagi, apa, ganjengin lagi, buka lagi, rusak. Ya sekarang rusak itu, yang Somdir saya ya. Itu nggak tahan di mounting, kan gitu ya. Jadi intinya itu teman-teman ya, bisa disimpulkan ya, apa bedanya yang murah dengan yang mahal gitu. Jadi kalau teman-teman cari yang teleskopnya bening, kemudian pembesarannya besar, ya, kemudian bagus, paralaksnya gampang gitu ya, karena ada paralaks yang sulit, geser sedikit aja sudah berubah ya. Ya itu juga mempengaruhi ya, kalau itu mahal itu agak jarang ya, agak jauh gitu, sehingga dia putar tuh enak gitu ya, bisa benar-benar pas ya. Ya, kemudian mintanya yang apa namanya, bisa main turret tapi murah, sulit teman-teman. Sulit ya. Dan yang terakhir teman-teman, beratnya teman-teman ya. Teleskop-teleskop yang mahal itu pasti ringan gitu ya, karena bahannya aluminium yang kualitas tinggi ya, itu bahan-bahan pesawat terbang biasanya kan gitu kan. Ya, seperti kalau kita pakai Leopold itu, oh mahal tuh, kenapa? Ringan. Ya fasilitasnya sebenarnya biasa aja fasilitasnya. Ya lensa sama-sama aja gitu ya, lensa sama, cuman dia ringan. Satu lagi teman-teman yang sangat penting ya, sangat penting ini, yang teman-teman jarang lihat ya. Kalau teleskop murah, itu perkenaan praktikalnya teman-teman, biasanya nggak konsisten. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Dia agak berubah-berubah begini ya, di zoom, ya diputar, ya kena benturan, ternyata berubah praktikalnya. Nah, itu yang nggak tahan benturan ya teman-teman. Jadi kalau kalau beli ya yang tahan benturan gitu ya, praktikalnya juga turretnya konsisten gitu ya. Seperti ini teman-teman, lebih lebih konsisten daripada yang ini ya. Jadi diputar sana putar sini ya, kena bentuk sana bentuk sini, goyang-goyang itu, pengenaan masih sama ya teman-teman. Itu yang membedakan teleskop murah sama mahal ya. Plus fasilitas-fasilitas yang lain ya, anti kabut ya, tahan air, itu fasilitas-fasilitas yang disematkan pada teleskop-teleskop yang mahal gitu ya. Jadi teman-teman mau beli yang murah ya silakan dengan budget yang ada gitu ya, tapi pasti akan cari teleskop yang murah tapi yang bisa sekalian yang awet ya. Nggak nemu teman-teman ya. Ya harus terima dengan apa adanya. Itu aja yang bisa di sharing kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam satu laras. See you.